Baik, pertanyaan yang nantinya akan saya jawab adalah pertanyaan seputar bagaimana pemikiran ekonomi liberalisme klasik oleh John Stuart Mill. Namun, sebelum saya menjawab pertanyaan saya tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rahmawati, peserta kelas Rezim Ekonomi dan Keuangan Syariah HIUAI 2020, akan mencoba menjelaskan pertanyaan seputar pemikiran ekonomi liberalis klasik John Stuart Mill. Liberalisme klasik adalah ideologi politik dan juga ekonomi yang menganjurkan perlindungan kebebasan sipil dan juga kebebasan ekonomi dengan membatasi kekuasaan pemerintah pusat. Liberalisme klasik juga memperhatikan kebebasan ekonomi individu dan perlindungan pada kebebasan sipil di bawah supremasi hukum. Konsep ini pertama kali dikemukakan pada abad ke-18 oleh para ekonom sebagai respon ketidakpuasan terhadap pemerintah yang mengatur harga dan perdagangan di Eropa. Menurut teori ini, pasar adalah mekanisme yang efektif untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pasar yang bebas memungkinkan individu dan juga perusahaan untuk menetapkan harga dan juga menentukan kuantitas barang dan jasa yang akan dihasilkan. Harga dalam pasar akan menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dari permintaan konsumen. Dalam pandangan liberalisme ekonomi klasik, pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam pasar atau intervensi dalam aktivitas ekonomi, karena hal ini dapat mengganggu keseimbangan pasar yang sudah terbentuk. Dalam kebanyakan kasus, para ekonom klasik berpendapat bahwa pasar akan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Mereka juga percaya bahwa kebebasan individu untuk mengambil keputusan ekonomi dan kepemilikan pribadi adalah kunci dari kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, teori ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan sistem ekonomi dunia, karena menciptakan kestabilan dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Dalam sejarah Indonesia, liberalisme juga memainkan posisi penting di Indonesia. Para pelaku usaha Belanda dulunya menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun juga di luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan juga negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan seperti teh, gula, dan juga kopi yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah mendorong perkembangan ekonomi yang maju di Hindia dan juga Belanda. Zaman liberalisme di Indonesia ini menyebabkan penetrasi ekonomi yang lebih maju, terutama juga di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanahnya kepada pihak swasta untuk dijadikan perkebunan besar. Hal tersebut adalah seputar dari ekonomi liberalisme klasik, dan sekarang kita akan membahas pemikiran ekonomi liberalisme klasik oleh John Stuart Mill. John Stuart Mill dilahirkan di Rodney Street, Pentonville, London pada tahun 1806. Pandangan awal Mill dalam bidang ekonomi mendukung adanya kebijakan pasar bebas. Mill juga adalah sosok yang mengusung konsep demokrasi ekonomi, di mana setiap pekerja memiliki hak untuk memilih anggota manajemen. Mill menilai perkembangan ekonomi melalui teori utilitarisme mengemukakan bahwa tindakan ekonomi yang diambil haruslah ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan yang maksimal bagi banyak orang. Teori ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa kebahagiaan merupakan tujuan akhir dalam kehidupan manusia dan bahwa tindakan yang diambil haruslah mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam liberalisme ekonomi klasik, teori utilitarisme berfokus pada bagaimana alokasi sumber daya dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam pandangan ini, pasar bebas dan persaingan yang sehat dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk mencapai tujuan. John Stuart Mill memperluas konsep utilitarisme dalam ekonomi dengan menekankan pentingnya keadilan dan juga persamaan dalam membagi manfaat ekonomi di antara masyarakat. Pokok pemikiran utilitarianisme ini, pandangan yang berangkat dari dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yakni kebahagiaan dan juga penderitaan. Setiap individu selalu menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan. Mill menegaskan bahwa tujuan utama suatu kebijakan adalah untuk memaksimalkan utilitas atau kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat.
Kontribusi Mill dalam liberalisme ekonomi klasik tidak hanya terbatas pada konsep-konsep teoritis, tetapi juga aplikasi praktiknya. Mill mendorong perubahan dalam kebijakan ekonomi Inggris, termasuk reformasi pajak dan perbaikan kondisi buruh. Dia juga mendukung hak suara bagi wanita dan mendukung gerakan dalam melawan perbudakan. Kontribusi Mill ini memberikan pengaruh besar pada perkembangan pemikiran ekonomi modern. Pendekatannya yang holistik yang mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan juga etis dalam analisis ekonomi telah menginspirasi kajian tentang ekonomi politik, teori kesejahteraan, dan juga ekonomi pembangunan. Pandangannya tentang kesejahteraan sosial juga masih relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks perdebatan tentang kesetaraan ekonomi dan juga retribusi kekayaan. Baik, sampailah kita di kesimpulan di mana dari pandangan ekonomi liberalisme John Stuart Mill ini, dia mengembangkan pandangan yang lebih kritis terhadap liberalisme klasik itu sendiri dan menekankan pentingnya keadilan dan juga persamaan dalam membagi manfaat ekonomi di antara masyarakat secara keseluruhan. Ya, sekian pemaparan saya tentang pemikiran ekonomi liberalisme klasik dari John Stuart Mill. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.